Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi kita selalu dalam program politik dan hukum. Jadi minggu ini ya sempat tersebar di berbagai media, laman media, yaitu kata orang-orang netizen ngomongnya agak nyinyir gini, ya kan, ITB kekurangan tanah katanya. Padahal di Jawa Barat banyak tanahnya, katanya gitu-gitulah. Namanya orang nyinyir ya, seperti itu, hasil mata seperti itu. Nah, kalau kita merujuk kepada berita-berita yang belum tentu kita mendapatkan itu ada sebuah berita yang valid, yang pasti, maka itu akan menjadi satu bentuk penyampaian berita yang dianggap berita hoax atau berita yang tidak memiliki kekuatan informasi yang harus disampaikan dengan benar. Apa sih temanya? Temanya gampang, yaitu informasi mereka sekarang adalah tentang Rektor ITB, namanya adalah Profesor Tata Cipta Dirgantara. Tata Cipta Dirgantara. Nah, beliau ini ada bekerja sama, rencananya ada kerjasama, katanya ya ada kerjasama dengan Agung Sedayu Group untuk diberikan tanah. Nah, ini informasi, tapi yang benar nanti diceritakan oleh abang kita ini. Nah, ini kan menjadi satu polemik, menjadi sesuatu hal yang menjadi ketidaksukaan bagi masyarakat. Yang suka adalah yang mendukung katanya pembangunan PIK 2, yang tidak sukanya adalah orang yang yang katanya yang kontra atau oposisi bahasa kerennya tentang yang tahu cerita cara bekerjanya Agung Sedayu Group. Nah, ini kan jadi polemik. Lalu kita biarkan berita ini menjadi satu bola liar, lalu justru kita tidak mendapatkan data yang valid, dan kasihan rakyat yang menyaksikan, yang menonton, yang membaca jadi bodoh. Kenapa? Karena kita membutuhkan validitas sebuah informasi. Nah, dengan ini saya langsung saja ya saya panggilnya kakak ya, Jehansa Siregar. Ya, selamat dulu, Kak. Nah, selamat. Izin Kak ya? Iya, silakan. Pasti kenal. Terima kasih Bang Dul. Nah, ini pasti kenal. Kalau nggak kenal sama dia, nggak dibeliin pempek nanti, nggak dibawa ke Danau Toba. Nah, baik, pemirsa yang budiman, pertanyaan saya pertama itu gampang aja. Ya. Ini untuk klarifikasi. Gini Kak, ini kan sudah menjadi bola liar ya. Betul. Tentang adanya rencana kerjasama antara ITB dengan Agung Sedayu Group. Iya. Ceritanya sebenarnya gimana sih? MOU itu MOU apa sih? Iya. Nah, jadi berita ini kan dimulai dari berita itu ya, adanya MOU atau penekanan kerjasama ya, Memorandum of Understanding. Nah, ini kalau kita baca judul beritanya itu ya, ITB dan PIK 2 teken kerjasama, siap hadirkan kampus ITB di PIK 2. Nah, ini ya, laman berita mana? Dari Tribun Bisnis. Oke, Tribun. Ini dari Tribun Bisnis ya pemirsa. Nah, dan ini juga berita yang sama tersebar di banyak kanal berita ya. Nah, jadi yang membuat berita ini bergulir liar itu karena memang judul beritanya masih umum. Jadi masih disebutkan MOU, Memorandum of Understanding. Ya. Di dalamnya ada rencana kerjasama pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, itu kan tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian pengembangan institusi. Nah, kemungkinan juga diberikan. Nah, ini juga menjadi tanda tanya ini, sejauh mana itu kesepakatan pemberian lahan gitu kan. Udah berkembang beberapa tokoh ya menyebutkan tanah itu ya menjadi isu gitu. Nah, setelah itu berkembang ya dan menjadi berita yang liar tadi, kita kan muncul pertanyaan, apa yang membuat ini menjadi berita yang berkembang cepat tadi? Ya karena satunya PIK 2 yang sedang ramai, menuai banyak kontroversi. Betul. Kasus pagar laut kemungkinan terlibat, kasus pembebasan tanah masyarakat di pantai utara Banten kemungkinan terlibat. Betul. Giant Sea Wall juga kemungkinan terlibat. Betul. Ya.
dan tiba-tiba ada kasus ITB. kepala desa Kepala desa ya. dan sebagainya tadi. Dan satu lagi ITB, ITB. Institut Teknologi Bandung, yang kok saya ikuti beberapa tokoh tadi itu membandingkannya dengan UI dan UGM. Nah, bagaimana isi perbandingannya ya saksikan saja lah berita-beritanya lah ya. Nah, itu yang membuat berita ini cepat bergulir itu karena satunya PIK 2, satunya ITB. Nah, ada apa ini gitu ya? Betul. Nah, kebetulan saya yang di ITB itu mengamati dari beberapa WA group, ya, baik WA group alumni ITB maupun WA group ITB sendiri. Nah, saya di WA group itu ada WA group Prodi, program studi arsitektur, ya, dan ada WA group fakultas, ya. Nah, tapi ini kan masih bertanya-tanya dosen ini di kalangan yang nggak punya akses langsung ke Pak Rektor ya. Ada apa ini sebenarnya kok jadi rame ini begitu. Nah, disitulah akhirnya tersebar juga itu jawaban-jawaban dari ternyata ada beberapa guru besar ya, profesor yang bertanya langsung ke Pak Rektor. Kok saya duga itu di WA grupnya forum guru besar ya. Nah, ini apa Pak Rektor banyak yang bertanya. Nah, Pak Rektor disitu menjawab. Itu saya baca itu. Oh, itu masih sebatas MOU, non-binding agreement katanya, tidak mengikat. Tidak mengikat, ya. Nah, Memorandum of Understanding, belum perjanjian kerjasama PKS. Karena kalau PKS itu udah mengikat, ada klausul-klausul siapa memberikan apa, berkontribusi apa itu sudah jelas. Kalau ini masih, tadi lah saya katakan bersepakat mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat masih umum. Nah, itu kata Pak Rektor. Kedua, katanya yang menjadi tujuan itu bukan seperti yang diberitakan itu, soal tanah, membuat kampus ITB di PIK 2. Tapi Pak Rektor di situ menjawab ada rencana kerjasama tentang ekonomi syariah, dan itu pendidikan syariahnya itu dilaksanakan di Menara Syariah yang sudah dibangun di sana. Nah, ini penjelasan Pak Rektor. Oh, kalau begitu penjelasannya, terima kasih Pak Rektor, kata seorang guru besar. Nah, beredarlah itu tanya jawab itu dan cukup menjawab di kalangan WA grup di level fakultas dan prodi tadi. Nah, tapi kan yang menarik ini kan obrolan-obrolan di kalangan dosen yang prodi dan fakultas tadi kan. Yang nggak jelas juga ya. Ya, yang maksudnya maksud informasinya belum tentu valid juga kan? Atau memang valid ya, juga? itu kan dari guru besar ada namanya. Oh. Profesor YB namanya. Ya, singkatannya lah, inisialnya gitu ya. Nah, dan kita tahu beliau dan memang, itu omongan rektor itu disebar di grup WA-nya. Iya, menyebar. Artinya yang semua dosen-dosen yang ada di ITB tahu jelas dong. Nggak semua sih. Ya, saya nggak tahu pasti tingkat penyebarannya, tapi biasanya tuh nyebar karena di WA grupnya fakultas atau sekolah atau prodi itu kan selalu ada yang guru besar kan? Ya, betul. Nah, yang guru besar itu anggota dari WA grupnya si FGB tadi kan? Nah, dia lah nyebarkan karena sudah ada bertanya situ. Baik. Nah, jadi siapa-siapa yang profesor di prodi mana, ya dialah yang nyebarin. Dan itu biasa gitu ya. Yang penting kita kan substansi. Dan menjadi diskusi kan di kalangan dosen. Nah, menarik lah kalau saya amati kan satu persatu ada dosen yang bilang, PIK 2 itu secara arsitektural itu nggak bagus, tidak menggambarkan budaya Indonesia katanya, itu bukan kota Indonesia, itu kota dari mana itu. Ada yang komentar begitu. Dia secara lingkungan banyak masalah, ada lagi yang ada begitu. Terus ada lagi tiba-tiba, ada juga loh dosen arsitektur yang ikut. Ya itu kan personal ya, artinya sebagai expert ya, sebagai ahli kan, sebagai konsultan bisa aja ikut. Ya, dan biasanya itu ya ada yang di tingkat praktis ya, ada yang di tingkat akademik, pemikiran dan lain kan beda-beda. Betul. Nah, jadi memang menarik tuh mengikuti itu ya. Nah, terus ada lagi yang bilang, ini yang paling penting menurut saya ya, istilahnya itu kapitalisasi. Nah, di sini mungkin Pak Rektor itu kurang memahami ya, ataupun kurang
antisipasi sejak Ya, awal. ya. Nah, bahwa yang namanya MOU sekalipun, walaupun dia belum dikatakan binding agreement, dia sangat bisa dan sangat potensial untuk dikapitalisasi oleh pihak lain. Bahwa ITB sudah mendukung, bahwa ITB akan buat kampus di sana, bahwa ini secara akademik, secara saintifik, secara teknologi sah dan benar. Nah, itu kan kapitalisasi di kalangan bisnis mungkin ya. Dan itu biasa di kalangan bisnis itu. Ya mungkin juga dari kalangan netizen juga begitu juga berpikirnya kan. Nah gitu. Ya, mungkin ya benar tadi omong tadi Kak, bahwa rektor kita ini tidak berpikir tentang impactnya itu ya. Dia nggak berpikir seperti itu. Nah pertanyaan sekarang Kak adalah ini kan sudah dilakukan belum klarifikasi dari ITB? Belum, secara resmi belum. Nah ini ada lagi teman saya di WA group yang lain, ada WA group prajabatan. Jadi kita kelompok dosen ini kan macam-macam nih. Nah itu teman saya yang kebetulan jadi salah seorang pejabat di sana mengatakan ini sedang kita amati perkembangan isu ini. Ya ini profesor kawan saya ini. Ya jadi memang kita agak kaget ini melihat perkembangan isu seperti ini. Tidak menduga. Nah sedang kita pelajari nih. Ya jadi terima kasih Jehan ini infonya. Nah, dia ngomong ke saya kan itu di WA group tuh kita banyak di sana kan. Nah ada yang komentar lain lagi. Ya ini harusnya ITB cepat mengantisipasi. Oh gitulah banyak komentar-komentar kan. Nah, jadi yang pejabat itu selalu berhati-hati kalau berkomentar di grup-grup itu. Ya yang pejabat, yang profesor itu merasa ini memang ada sesuatu yang harus disampaikan ke Pak Rektor dan rektorat lah gitu ya untuk mengambil sikap. Tapi ini belum sampai hari ini belum. Ini kan Kak Jihan ini kan sangat bahasa kerennya vulgar ya, berani ya untuk memberikan informasi sebenarnya kejadian yang ada di dalam ITB itu seperti itu. Iya itu faktanya seperti itu. Khawatir nggak dengan sanksi? Ada nggak sanksi? Oh enggak, itu kan yang sifatnya bukan rahasia ya. Nah tapi pertanyaan saya, misalnya ada tokoh yang mengatakan itu ITB akan diberikan tanah 1 hektar misalnya, itu kan jadi tanda tanya. Apa betul itu akan diberikan kepada ITB dan itu akan dibangun kampus? Di mana lokasinya? Di mana lokasinya gitu ya. Nah itu tentu akan menjadi bagian daripada framing tadi. Nah istilahnya framing tadi atau kapitalisasi ya, tadi ya. Kapitalisasi bahasanya jelasnya framing itu. Framing itu. Langsung disamakanlah ITB dengan UGM. tadi bukan UGM, UI. ada instansi aparat penegak hukum. Oh ya, ada aparat hukum yang diberikan markas di sana, lalu bisa diatur-atur. Aparat itulah yang disamakan seperti ITB ini sepertinya udah seperti itu. Begitu, jangan kan? sampai seperti itu. Nah, jangan sampai. Nah, makanya saya bilang tadi ini masih tanda tanya nih apa betul kampus ITB itu akan menerima tanah 1 hektar tadi yang dianalisis oleh Bang Didu lah, kita bilang aja udah viral itu ya, Bang Said Didu itu 50.000 cuma semeter itu dibebaskan dari warga, dikali 1 hektar cuma 500 juta rupiah. Masa ITB dengan 500 juta rupiah mau tunduk? Nah itu yang saya masih bertanya. Ya masih bertanya saya, ini betul nggak itu dijanjikan oleh PIK 2, dan itu memang hal yang harus dipikirkan konsekuensinya oleh pihak rektorat ini. Sebelum ini Kak, saya tanya ya, apakah pertemuan itu ada pihak lain di luar rektor? Misalnya gini, bukan pihak lain, maksudnya internal ITB. Misalnya ada wakil rektor, ada misalnya kayak ini contoh misalnya, ada nggak waktu itu? Sebelum MOU itu ada nggak rapat seperti itu? Jadi yang saya dapat informasi juga dari salah seorang GB juga, yaitu direktur bidang pendidikan. Diajak ke sana. Dirdik itu. Nah, Profesor Pak Dirdik itu, ya, itulah yang katanya itu menyiapkan rencana program perkuliahan ekonomi syariah, pendidikan ekonomi syariah di sana, dan bertempat di gedung Menara Syariah di sana, di Tangerang, di PIK 2 itu. Kan itu dulu diresmikan Pak Wapres ya, Pak Maruf Amin. Nah kabarnya di berita itu termasuk yang klarifikasi dari salah seorang guru besar.
Oh, itu Pak Dirdik ternyata yang menyiapkan. Nah, itu juga yang tadi kan yang saya katakan klarifikasi Pak Rektor itu apa kegiatan pendidikan ekonomi syariah. Nah, tapi kan yang ada di berita-berita itu kan umum. MOU kerjasama PIK 2 dengan ITB terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ya, pengembangan institusi. 4 itu, ya, Tridharma dan pengembangan institusi. Yaitu bisa jadi pendidikan ekonomi syariah itu hanya salah satu saja atau awalnya saja atau pintu masuknya saja, nggak tahu juga kita. Berani juga. Oh iya, bisa jadi kan? Namanya kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu tadi kalau kita mau bicara kapitalisasi atau framing tadi. Nah, ini harus diantisipasi. Iya. Sebenarnya berbagai macam cara yang dilakukan oleh Agus Dayu itu untuk memuluskan rencananya. Kemungkinan ya. Pemirsa yang budiman pasti pernah lihat kan video saya waktu saya datang ke satu desa, lalu kami dihadang oleh preman dan saya pribadi hampir saling baku pukul waktu itu di daerah desa itu. Tapi sekarang udah aman, pokoknya udah selesai lah permasalahan itu. Nah, yang jadi pertanyaan begini, benar kata kakak saya tadi, ini kapitalisasi atau istilah framing yang dibuat oleh orang yang nonton di luar ini sebenarnya lebih jago membuat berita itu daripada orang yang sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi itu tidak valid. Ya kan? Nah, sekarang Agung Sedayu terkenal sangat pintar untuk memainkan bagaimana siapa-siapa yang bisa diberikan oleh dia untuk berpihak pada dia. Iya. Itu fakta gitu. Berpihak kepada dia. Artinya bahwa ITB ini pun ya harus diawasin juga, ya kan, harus diawasin juga jangan sampai dia seperti yang lain-lain gitu, diberikan tanah untuk membangun salah satu ya sebutlah misalnya Brimob diberikan tanah, ya kan, TNI diberikan tanah, akhirnya mereka berani ngatur-ngatur Brimob atau kan kasihan, betul, ya kan. Nah, jangan sampai ITB pun seperti itu. Saya dengar dari omongan Kak Jehan tadi, di dalam pun masih ada pro dan kontra ya sebenarnya. Ya, istilah pro dan kontra itu mempertanyakan. Jadi mengkritisi. Karena tadi yang saya katakan bahwa PIK 2 ini adalah satu entitas yang sudah menuai banyak pro kontra kan, berita yang sejak lama sekali. Nah, sedangkan di sisi lain ITB ini adalah salah satu insya Allah perguruan tinggi top yang masih dihargai orang karena belum seperti kejadian-kejadian ya yang terjadi di UI dan UGM. Nah, jadi kondisi itu yang membuat orang bertanya, jangan sampai ini kejadian dengan ITB. Nah, kritik-kritik itulah yang termasuk juga dari alumni. Saya ke beberapa WA grup alumni, itu juga rame. Ya, muncul lagi meme gambar logo ITB 1920 tapi di tengahnya gajahnya udah hilang ganti naga. Ya kan, waduh, ini kreatif bener yang buat meme ini. Karena AI kan, sekarang karena AI itu dibuat langsung ilustrasi gajah lagi lari, tapi badannya semua sama kepalanya udah terbelit naga. Rame kan? Waduh, ini alumni kan jago-jago semua nih. Ya itu sebenarnya bentuk kritis kan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Rektor ini mewakili institusi ITB. Nah, jadi bukan pro kontra dalam arti ya sebenarnya belum tahu apa yang mau dipro dan dikontrakan. Itu tadi framing nggak jelas ini barang gitu loh. Jadi kalau sekedar namanya kerjasama pendidikan ekonomi syariah, kenapa harus Pak Nono Sampono itu yang teken MOU? Siapa yang mengelola menara syariah itu? Kan bukan Pak Nono Sampono sebagai direkturnya Kukuh Lestari itu yang PIK 2 itu kan nama PT-nya itu ya. Nah, ini kan dari acara MOU itu dua orang tokoh ini membuat MOU meneken gitu ya. Manalah terpikir itu kerjasama kursus tentang ekonomi syariah di menara syariah yang cuma setitik dari ribuan hektar PIK 2 itu. Mana orang terpikir itu?
pastilah ini antara institusi ITB dalam arti yang luas dengan PIK 2 ini dalam arti yang luas sekali lahan yang dikuasainya. Tapi kalau kita agak menggelitik ya, agak-agak sedikit curiga ya, ini curiga dari kami. Nggak mungkin Pak Nono itu bertemu dengan Pak Rektor kalau sebelumnya mereka tidak bertemu. Nah, ya itu. Nah, kan kita belum tahu isinya kan. Ya. Bahwa apa ini? Kalaupun dia hanya bilang bahwa ini adalah sebatas untuk masalah Tridharma itu ya. Tridharma perguruan tinggi itu ya masuk akal. Tapi saya rasa Pak Rektor harus lebih jeli juga bahwa yang dihadapi yang mengadakan MOU itu kan yang lagi bermasalah dengan masyarakat. Iya. Ya kenapa? Apakah ada nggak isu-isu di ITB tentang hal yang saya tanya tadi, ya kecurigaan saya tadi? Apakah mereka sebelumnya bertemu? Kan nggak mungkin bahwa ujuk-ujuk dia, oke, kita tanda tangan. Nggak mungkin. Iya. Sangat nggak mungkin. Itu juga pertanyaan saya. Yang tadi dikatakan Pak Direktur Pendidikan tadi yang menyiapkan materi kerjasama ekonomi syariah tadi, itu apakah beliau hanya ya quote in quote dipakai gitu ya sebagai satu bentuk kerjasama, atau memang real itulah kerjasamanya yang bisa dilakukan, yang real gitu ya, atau ya dia memang ada sesuatu yang besar tadi yang kita nggak tahu tadi, yang Bang Dul tadi bilang wah nggak mungkin nih ujuk-ujuk begitu. Kalau saya menduga Pak Direktur Pendidikan tadi juga nggak tahu. Kalau tadi ya yang ujuk-ujuk tadi ya, iya. yang settingan sebelumnya ya, iya. yang nggak ujuk-ujuk ketemu tadi lalu ini. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan di banyak dosen, di banyak alumni juga. Iya kan logika kan begini. Saya misalnya kajian izin, saya mau ketemu kajian podcast, boleh nggak? Ya. Logika kan? Ngomong begitu ya. Iya kan? Iya. Oh nggak ada Dol, lo nggak bener. Iya. Dol, lo bener. Ya kan? Iya. Kan? Oh nggak jadi kan? Terjadi kan podcast. Iya. Jadi nggak, kecurigaan saya tidak mungkin MOU itu terjadi kalau tanpa pertemuan sebelumnya. Tanpa pertemuan sebelumnya dan ada orang-orang lain. Ada orang lain. Mungkin, ya. Nah, sekarang lucunya adalah Letnan Jenderal mantan TNI ini, Letnan Jenderal Pak Supono ini, Pak Nono ini, kok malah dia gitu tanda tangan? Iya. Kok tiba-tiba dia tanda tangan? Nah, inilah bagaimana GB guru besar, lalu dosen-dosen, lalu mahasiswa sendiri, ada nggak omong-omong mahasiswa tentang kok rektor gua kayak gini nih, ada nggak kedatangan kayak gitu? Loh ya ada, di kalangan alumni itu yang mempertanyakan, bukan karena secara spesifik Pak Nono Sampono itu sedang digugat di pengadilan Surakarta tadi, bukan, tapi karena memang kasus yang melilit PIK 2 ini begitu banyaknya dan merugikan banyak orang. Iya, dan itu jadi isu panas yang sampai sekarang nggak jelas kan? Belum jelas. Nggak jelas. Yang dulu Menteri ATR begitu heroiknya ingin mencabut semua sertifikat pagar laut, tiba-tiba hilang. Hilang, masuk angin. Kalau kata Ustaz Kozinuddin ngomong, kalau ada pejabat yang masuk angin, rakyat harus ngerokin. Jadi kita kerokin ya biar masuk angin. Ada juga yang dulu kasus kepala desa, ya kan? Ya. Tiba-tiba dilepas begitu. Ya, kepala desa Kohot ya. Kepala desa Kohot itu pagar laut juga katanya. Nah ini juga nggak jelas karena ada yang bilang kawan saya nih, saya belum klarifikasi. Katanya pagar laut itu berlanjut. Lanjut. Nah itu. Nah bahwa itu adalah isu yang tidak jelas ya dan melilit PIK 2 ini. Bahkan saya membuat tulisan itu. Ini ITB harus berperan di sini. Ya tentu bukan seperti yang berita sekarang ini. Berperannya tadi mengembalikan pembangunan ini ke jalur konstitusi pasal 33. Saya buat tulisan itu. Bagus itu. Dengan adanya kembali ke konstitusi pasal 33 itu artinya kita udah jelas kan? Iya, bahwa negara kita selama ini tuh sudah melenceng dari pasal 33. Iya. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam itu dikuasai oleh negara dan digunakan. Jadi kata-kata dikuasai dan digunakan itu harusnya yang memimpin pembangunan kawasan, pembangunan kota itu adalah negara. Betul. Ya Perumnas, ya Perumda Banten, ya Perumda Tangerang. Nah ini kan tidak ada semua.
Sepengetahuan Kak Giansa, agak Iya, nyimpang iya. sedikit dari masalah Iya. ITB. Masalah PSN sepengetahuan Kak Giansa apa? Nah, ini yang kita duga, makanya saya bilang tadi banyak kritik dari beberapa dosen dan alumni tadi ya, bahwa ini polanya sama seperti PSN tadi ya, bahwa PSN yang dulu didapatkan oleh PIK 2 itu ya, kan ternyata setelah dibongkar bahwa itu hanya terbatas di coastal land forest itu, dan jumlahnya sekitar berapa 1000 hektaran itu ya. Nah, tapi kan 1100 langsung ya? Nah, 1000 Bukan 1000 lebih lah. 1000 lebih hektar itu dipakai untuk tadi framing bahwa semua PIK 2 itu adalah PSN. Tapi saya mengatakan ini juga nggak bisa saya buktikan karena itu juga dapat informasi dari lapangan. Mereka juga menafikan itu dari pihak PIK 2 ini. Oh, enggak seperti itu. Tapi di lapangan seperti itu. Yang berbeda. Nah, masalahnya sekarang kalau saya merujuk ke tulisan saya itu, pemikiran saya bahwa bagaimanapun kalau sudah negara tidak hadir menjalankan pasal 33, apa saja pun bisa terjadi di lapangan, bahkan negara dalam negara juga bisa didirikan. Nah, itu tadi. Jadi kita untuk mengklarifikasi bahwa PSN tadi diatasnamakan sebagai semua program PIK 2 itu PSN. Ya, sehingga dia boleh membeli tanah dengan harga murah dan rakyat harus menjualnya Semena-mena lah, dengan semena-mena dengan harga yang dia tentukan, dengan cara-cara dia menguruk sungai, dia menguruk waduk, dia menguruk pantai, sehingga rakyat harus akhirnya terpaksa menjual dan sebagainya. Kita mendengarkan juga itu berita-berita kan. Dan memang ada di lapangan. Ya, di lapangan memang ada ya, sampai contoh sampai foto kantor tempat pembebasan tanah itu kan, rakyatnya datang di sana direpresi di sana, Intimidasi. gitu kan. Intimidasi kan. Nah, ini adalah ciri-ciri negara yang sudah tidak hadir lagi menjalankan konstitusi. Ya nggak benar, namanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh developer swasta dan boleh digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dia dan Mensejahterakan orang-orang yang dibayarnya, termasuklah aparat-aparat tadi, oknum-oknum aparat gitu ya. Iya. Nah, BEM gimana Kak dengar berita kayak gitu? Ya, BEM juga kritis. Beberapa, ya saya sih nggak ngamatin langsung di diskusi-diskusi BEM-nya ya, tapi beberapa junior yang beberapa yang sudah lulus ya, itu akan terus mempelajari. Ya, termasuk mereka yang kritis di WA grup alumni itu. Tapi bukan mahasiswanya ya, alumni BEM-nya tadi saya katakan. Bukan BEM mahasiswanya ya. Bukan yang sedang aktif mahasiswa. Ya. Mereka gimana yang aktif? Diam, pasif. Ya, itu biasanya mereka saling berkomunikasi. Saya melihat tadi ya, dari alumni BEM itu adalah cerminan, indikator. Ya, jadi kalau senior udah ngomong begitu ya pasti juniornya juga punya pemikiran yang sama. Jadi gini, kenapa tokoh nasional ya, kita sebut aja misalnya Bang Said Didu itu sampai dia berbicara keras. Iya, itu. Perlu sampaikan bahwa rektor ITB dungu katanya. Iya, jadi maksudnya bahwa karena dia sendiri yang mengalami tanah dia itu dikriminalisasi, dirampok lah istilahnya. Betul, dan di sisi lain dia sangat menyayangkan ITB. Iya. Dia sangat cinta sama ITB. Cinta dengan ITB, makanya dia terkejut. Kok ITB kayak gini. Jadi responnya Bang Sedidu itu adalah mengingatkan untuk ITB jangan seperti dua universitas yang sudah terjadi. Jangan gitu, karena dia kan masih punya nama. Tapi semua yang diucapkan oleh Bang Sedidu itu adalah yang dia rasakan. Contoh, tanah dia sendiri dia diganggu-ganggu oleh itu. Ya kan, kalau dia nggak ribut nggak akan keluar ini. Lalu belum lagi tanah-tanah rakyat yang dekat-dekat dia itu diuruk, dirampas, dirampok. Memang itu betul. Nah, tiba-tiba ITB kan. Nah, makanya dia tekan MOU. Iya, tekan MOU. Nah, kalaupun misalnya itu mungkin sedikit agak misleading ya, informasinya itu udah terklarifikasi dengan Kak Jehan. Nah, makanya sekarang kalau saran saya sih alangkah baiknya ITB itu membentuk tim atau memang harus ada juru bicara gitu untuk mengklarifikasi. Nah, cukup Kak Jehan aja deh. Kak Jehan udah ini udah pas ya Mas. Udah pas untuk menjelaskan bahwa ternyata itu bukan masalah tanah, tetapi masalah tridharma pendidikan. Nanti saya serahkan lagi ke Kaprodi, Bu Dekan sama Pak Rektor gitu kan.
apa yang saya omong ini ya ini sebagai warga ITB saja gitu ya, dan saya membicarakan hal-hal yang saya ketahui, apa faktanya di media begitu ya. Nah, dan sedikit tadi opini saya bahwa ini memang terkait dengan masalah-masalah pembangunan, bahkan terkait dengan isu Giant Sea Wall yang belum lama ini dipidatokan Pak Presiden di acara penutupan Infrastructure Summit kan? Ya betul. Nah, itu Giant Sea Wall akan diangkat lagi dengan biaya 1.300 triliun. Waduh, ini juga saya pikir nih ujung-ujungnya untuk menjustifikasi pagar laut yang di Banten itu. Iya. Nanti baru berjalan 100 km, udah mereka dapat keuntungan nanti di sana. Mau lanjut apa nggak lanjut ya terserah. Kan kata Pak Presiden 30 tahun itu. Iya, Ya, betul. cukup 5 tahun aja. Sampai 2029. Pas dia kepilih dan mikir lagi. Lain lagi. Yang penting tanah mereka udah jadi di Banten sana. Iya, betul. Sampai ke Pulau G dan pulau apa itu yang di antara pik 1 pik 2 itu kan? Pulau G yang Pulau G itu. Sampai situ aja cukup udah. ya Giant Sea Wall itu jadi permasalahan juga kayak. Lah iyalah kan karena pakai anggaran negara ya. Besar sekali itu. 20 meter itu ke dalam laut, 20 meter ke atas laut itu. Waktu rancang bangun untuk bisa pagar lautnya ini minta informasi aja. Ada nggak keterlibatan dari orang-orang arsitektur ITB atau teknik sipil istilah kerennya? Tidak ada. Saya punya banyak teman di teknik sipil ya. Itu tidak ada ya secara yang saya tahu ya. Tapi saya juga ada dengar informasi ada beberapa kawan yang ikut. Ada nama-nama juga yang ikut, dosen juga teknik sipil kan. Nah, lalu saya diskusi lah. Saya tanya dan kawan saya yang tidak setuju dengan Giant Sea Wall itu menceritakan hal-hal yang objektif ya, hal-hal yang wah itu nggak bisa, itu terlalu mahal anggaran negara yang dihabiskan untuk membangun Giant Sea Wall itu. Tanggul raksasa lepas pantai, yang kita perlukan ya tanggul pantai, yang itu jauh-jauh lebih murah. Raya tuh ini untuk Pak Rektor ya, khususnya saya bicara ada warga atau rakyat ya, warga kita ini warga netizen ini sebenarnya agak setengah nggak percaya omongan dari Pak Rektor itu apa benar atau tidak. Itu dikarenakan apa? Karena ITB pernah berulah yang masalah apa yang KPU itu apa? Yang dibuat rekap. Iya, Sirekap. Nah, ternyata dia terlibat, makanya jadi omongan orang, bener nggak sih ini siapa rektor ini bener? Itu rektor yang lama dan wakil rektor yang lama itu. Iya. Artinya, tapi isu belum selesai ya. Iya, isu belum selesai. Jadi orang ini dia ngomong gini, kemarin aja Sirekap dia melakukan ini, merugikan ini kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya wajar masyarakat. Iya, jadi untuk Pak Rektor ITB ya, Pak Tata Cipta ya, Tata Cipta, alangkah baiknya Bapak klarifikasi Pak, karena image ITB itu sedikit banyak, menurut Bapak orang nggak ingat itu, karena Sirekap, tiba-tiba Bapak ikut ulah ini lagi gitu loh. Nah makanya saran saya sebagai YouTuber, alangkah baiknya Bapak untuk mengklarifikasi. Benar memang kakak saya kan, Kak Jahansa sudah menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya ke tanah. Yang itu justru hubungannya ke masalah tridharma pendidikan, yaitu masalah ekonomi syariah, tidak membahas tanah kan? Belum tentu ada pembahasan tanah, tapi kalau kita lihat berita-berita ada kaitannya dengan institusi, artinya itu pengembangan kampus. Pengembangan kampus artinya harus ada tanah. Nah, itu kan yang diartikan orang kan? Yang diartikan orang ya? Iya. Artinya bukan dari TV kan? Bukan dari, artinya ya masih apa ya, MOU, Memorandum of Understanding aja, bahwa itu nanti sangat mungkin. Karena sudah dibahas begitu, saling suka, saling mengerti, ya diberikanlah. Apa yang dimiliki oleh PIK 2 selain tanah yang beribu-ribu hektar? Bagaimana sikap kalau itu terjadi? Ya, GB dan dosen-dosen sana gimana sih? Ya sebelum terjadi sekarang aja udah dikritisi. Ya jangan. Itu namanya mengkapitalisasi ITB, memberikan yang sedikit untuk mendapatkan efek pencitraan yang sangat banyak. Nah, ini closing statement Kak. Closing statementnya apa? Ya, ini saya setuju tadi bahwa Pak Rektor itu memang perlu mengklarifikasi ini. Bentuk kerjasamanya itu sejauh mana, seperti apa. Kalau memang itu hanya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan ITB terkait dengan pendidikan ekonomi syariah, tidak perlu rektor yang bekerja sama dengan direktur
Kukuh Lestari tadi ya, Kukuh Megah Lestari tadi ya, PIK 2. Ya cukup Pak Direktur Didik dengan salah seorang staf di PIK 2. Iya, dengan rektor turun. Tidak rektor. Nah itu juga kegiatannya tadi itu akan dilakukan di salah satu ruangan saja di Menara Syariah. Nah cukup itu. Nah kalau memang tadi ada MOU yang luas dan bisa diartikan berbagai program ya, termasuk pengembangan institusi dalam arti pembangunan kampus baru. Nah ini harus dirapatkan dulu lah di ITB, jangan sampai ITB itu dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang bermasalah dalam pembangunan nasional kita, yang menurut tulisan saya yang saya tulis itu adalah melanggar konstitusi, ya, sehingga ITB itu nanti namanya juga akan buruk. Nah jangan sampai itu terjadi. Baik, terima kasih Kak Jahansa. Pemirsa yang budiman, ini sebenarnya pancing dipancing, keluarnya masih menang juga ITB. Sebenarnya klarifikasi dari Kak Jahansa ini udah jelas ya. Paling utama bahwa ini informasinya valid, ya, informasinya valid dan dia mengatakan itu belum mengebahas tentang masalah akan diberikan tanah, belum. Tapi kalau itu terjadi itu kan belum tahu juga kapan ya. Potensial. Nah, potensial itu masih ada. Nah, jadi artinya sekarang ini adalah lebih membahas masalah tridharma pendidikan. Kalau tridharma pendidikan saya rasa jangankan ITB, yang lain pun pasti nggak masalah. Asal berhubung dan itu, dan ini hubungannya masalah ekonomi syariah. Jadi kita tunggu saja sebenarnya sejauh apa perkembangan dari informasi yang simpang siur dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai ke mana tuh? Antariksa. Kita nggak jelas ini. Jadi jangan sekali-sekali kepada pemirsa yang budiman untuk jangan mengkapitalisasi atau memframing sesuatu hal yang belum benar, belum betul-betul pasti. Itu kita sudah membuat sendiri tanpa sengaja, kita sudah membuat gaduh negeri ini gara-gara ketidaktahuan kita. Apabila kami salah dalam menyampaikan isi pesan ini, selalu saya sampaikan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan adalah milik selalu di diri manusia. Untuk itu mohon maaf apabila dalam diskusi kami ini mungkin ada menyinggung perasaan orang yang kurang berkenan. Kami tidak memiliki tujuan untuk memojokkan atau apapun, tapi kami hanya menyampaikan sebuah isi berita yang fakta, data, dan ada sebuah peristiwa. Untuk itu kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.